Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di delegasi media, duduk bareng delegasi. Kali ini kita kehadiran Prof. Sohibul Ansor Siregar yang merupakan salah satu dosen, Bang ya. Ya. Selamat datang, Bang, di delegasi media. Terima kasih, senang diundang ke delegasi media. Ya. Mudah-mudahan ini yang pertama dan keterusan. Ya. Jadi begini, Bang, kita langsung aja nih, Bang. Ini kan masih dalam iklim politik Pilkada Kota Medan. Ya. Jadi saat ini kan bergelayutan dinamika politik, seperti ada politik identitas, Ya. ada juga politik mengeksploitasi. Delegasi media. Ya. Mudah-mudahan ini yang pertama dan keterusan. Ya. Jadi begini, Bang, kita langsung aja nih, Bang. Ini kan masih dalam iklim politik Pilkada Kota Medan. Ya. Jadi saat ini kan bergelayutan dinamika politik, seperti ada politik identitas, Ya. ada juga politik mengeksploitasi stigma miring Ya. Kota Medan yang koruptor, Ya. baru mengeksploitasi tentang sarana-sarana pembangunan yang kurang baik. Ya. Nah, jadi untuk dinamika politik yang mengeksploitasi identitas ini, Bang, bisa Bang jelaskan agar masyarakat memilih itu merasa lebih lega dan merasa bahwa pilihannya itu memang benar-benar berdasarkan pandangan-pandangan yang memang sesuai dengan hukum-hukum politik atau semacam teori-teori politik. Oke. Abang bisa jelaskan, silakan, Bang. Baik. Jadi apapun itu, saya ingin mengkategorisasikannya pada dua hal. Pertama, negative campaign atau black campaign. Selagi dia negative campaign, silakan aja. Negative campaign itu adalah eksploitasi data-data. Ada based on data yang mengemukakan itu untuk kepentingan dia, mungkin sambil smash lawannya. Negative campaign ada basis datanya. Sepanjang itu yang terjadi, no problem, go ahead. Tapi kalau black campaign without any data, tanpa data, itu berbahaya. Itu bohong, itu eksploitasi hal-hal yang imajinatif kosong, sehingga sesungguhnya ini tidak politik sehat. Jadi itu rumusnya dulu ya. Selagi dia negatif campaign, no problem, go ahead. Kalau dia politik identitas yang sifatnya memberikan stigma miring terhadap dari calon terhadap calon tertentu, dari tim pemenangan calon ke pemenangan calon tertentu, ini Abang sebut negatif kampanye atau tidak, semacam Lihat materinya dulu. Apa diksinya dan apa datanya. Saya ingin meluruskan pengertian tentang politik identitas. 30 tahun secara akademik itu diabaikan eksplorasi tentang teori-teori yang terkait dengan agama, identitas politik. Politik identitas itu kan macam-macam faktornya. Salah satu diantaranya agama kan ya. Ini khusus agama yang kira-kira. Iya, gitu. 30 tahun belakangan ini nggak berkembang teori-teori dari ilmu sosial dan politik mengenai ini. Cenderung diabaikan. Apa yang menjadi masalah? Ada apa dengan agama? Padahal dokumen-dokumen dunia ditulis dengan mengawalinya dengan supremasi Tuhan. Tuhan itu hanya ada pada agama. Jadi mengapa ada satu pengingkaran ketika mengurus politik? Itu persoalan besar. Ambigu, ambivalens, kata-kata. Itu nggak baik. Agama adalah sesuatu yang sangat penting. Nggak mungkin kita hidup, walaupun ada orang yang mengaku-ngaku ateis, urusannya lah itu, tapi mayoritas dunia itu hidup dengan panduan agama. Soal bagaimana dia tingkat keberagamaannya, itu ada beda-beda antara satu yang lain. Tetapi menganggap agama sebagai sesuatu yang
tidak layak untuk hadir dalam politik itu satu kesalahan besar. Saya punya teman di negeri Belanda, dosen, ya membuat kajian khusus mengenai ini sangat baik, dan saya baru baca buku 2 tentang ini, terbit tahun 2020, betapa dahsyatnya perubahan dunia jika nanti agama memandu semua kehidupan manusia. Akademik kajiannya itu. Walaupun gampang sekali tergelincir mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik yang tidak sehat. Itu yang harus kita kontrol. Nah, jadi definisi paling umum tentang politik adalah who gets what kind of values and by what means. Who itu siapa? Kalau ada pertanyaan siapa, itu jawabannya tentang subjek adalah identitas. Oh, si Ahmad berarti orang Islam. Oh, si Kristen. Di dalam benak kita sudah tahu itu berarti orang Nasrani gitu ya. Oh, si Tojo. Oh, jauh ini kali ya. Si Lambo. Oh, berarti orang Batak ini ya. Gitu. Syafrijal, kemungkinan ini orang Minang. Who menjelaskan tentang keterangan identitas. Tidak mungkin politik dipisahkan dengan identitas. Hanya saja perlu satu disiplin dan objektivity. Identitas tertentu yang menang di dalam rivalitas politik. Jangan dia membuat satu kebijakan yang menafikan atau merendahkan dan mengeliminasi kepentingan etnis lain atau agama lain. Indonesia sangat cukup kaya pengalaman tentang itu hingga kita membentuk diri sebagai negara yang unity in diversity. Satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang ramai sekali, dan kita sebut itu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo kita runut sejarah ke belakang. Indonesia didirikan untuk menjadi negara Islam. Itu kalau kita baca sejarah BPUPKI, PPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lokal kan dikompromikan itu tanggal 12 Agustus. Kalau ini tetap dijalankan, berarti kami disepelekan, kata orang-orang non-Muslim. Kompromilah, sehingga sila pertama kita Pancasila itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukti bagi saya bahwa Indonesia yang beraneka macam, yang kita sebut dengan Bhinneka itu adalah orang-orang yang memiliki kesadaran tentang bagaimana pentingnya kesatuan dan kesadaran tentang betapa pentingnya komponen-komponen itu. Komponen-komponen itulah yang menjadi agregat Indonesia. Nggak ada satu komponen pun sekecil apapun dia yang harus disepelekan. Hak-hak dia sebagai minoritas, sebagai orang harus terus-menerus diperjuangkan. Nggak boleh ada yang menyepelekan dia. Indonesia akan tersinggung berat jika ada perlakuan seperti itu, dan itu harus dikawal, dan dalam perundang-undangan pun pengaturannya sudah ada tentang itu. Kalau lebih real ini Bang Soebul Ansor, ini kan di Pilkada Kota Medan ini kan abang bilang tadi identitas politik identitas ini memang boleh digunakan. Jadi kalau di Kota Medan ini kan kalau abang contohkan tadi politik identitas itu dimaknai ada dua calon ho tadi, ada calon yang berbeda identitas. Tapi persoalannya kalau di Medan ini kan calon identitasnya sama, khususnya politik identitas agama yang mengkaitkan agama ini sama ya calonnya. Ini kalau digunakan gimana? Apa tidak mencederai Islam atau memang gimana? Apanya lagi yang mau diatur? Saya kira untuk kasus Kota Medan, politik identitas yang berbasis agama tidak bekerja, nggak relevan. Bukan itu yang menjadi isu utamanya di sini sekarang. Tetapi yang pertanyaan kedua tadi,
apa tadi yang kedua tadi itu? Lebih mengeksploitasi Ya. stigma miring terhadap Kota Medan Ya. yang koruptor Ya. tertinggi. Ya. Ya. Nah, ini gimana, Ya. Bang Zaiban? Ada data-data objektif tentang itu. Saya sebut data objektif, memang ada kejadian-kejadian yang bisa diverifikasi secara hukum maupun jejak-jejak sejarah Medan. Sekian orang wali kota masuk penjara. Ya. Ada berkasus kan, itu yang dimaksud tentang itu tadi. Dari siapa muncul itu? Stigma untuk siapa ini? Saya minta agak dipertimbangkan ulang dulu. Apakah ini menjadi sesuatu yang menyumbang terhadap popularitas dan elektabilitas yang membuat isu, atau malah sebaliknya? Dalam kerangka besar, saya kira ini merugikan. Mengapa? Menyatakan Medan dan Sumatera Utara sebagai daerah terkorup di Indonesia adalah satu kerugian besar bagi kita rakyat Medan. Kemana-mana pun kita pergi dicap, ada stigma di kening kita. Orang lain mengatakan ini dari Medan. Ayo kita telusuri dulu kasus-kasus yang membuat orang Medan itu cap seperti itu. Perilaku korupsi. Korupsi itu adalah pemanfaatan tidak sah, eksploitasi sumber daya untuk kepentingan diri dan kelompok. Dan itu tergantung kepada berapa besar sumber daya dan berapa uang. Ada teori korupsi yang paling tradisional dan masih berlaku, power tend to corrupt. Di mana ada kekuasaan paling besar dan tertutup, itu yang paling korup. Disiplinnya. Jadi kalau uang tidak banyak di satu tempat, nggak mungkin korupsi besar di situ. Ayo kita lihat, kita susun dulu daftar urutan keberapa Medan dan Sumatera Utara dari besaran anggaran APBD per tahun. Ya, bukan PAD, APBD. Medan bukan yang terbesar, Sumut juga tidak terbesar. Bagaimana mungkin Medan dan Sumatera Utara menjadi daerah terkorup di Indonesia? Itu pasti ada kesalahan dalam politik penegakan hukum. Nah, protes saya di situ. Saya himbau pada orang Medan, karena kita menjadi self-hating Medan. Self-hating Medan itu artinya kita orang Medan yang menyakiti, membenci diri sendiri dengan menyebut-nyebut Medan sebagai kota terkorup, Sumatera Utara sebagai kota terkorup. Itu harus berhenti. Harus kita kembangkan sebuah sikap baru. Tidak ada toleransi untuk korupsi, memang itu. Tapi untuk menyatakan Medan dan Sumatera Utara sebagai daerah terkorup di Indonesia, sama sekali itu tidak benar. Karena teori korupsi mengatakan di mana sumber daya paling besar, disitulah korupsi paling tinggi. Apakah data-data dari penegak hukum tidak menunjukkan sesuatu yang valid mengenai itu? Belum tentu. Karena politik penegakan hukum itu tidak selalu menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Nggak usah kita sebut perbandingannya, misalnya DKI atau yang mana-mana, tapi cukuplah kita pahami bersama bahwa dalam penegakan hukum itu pun tidak selalu dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Dan di situ kita menjadi korban karena muncul stigma yang besar pada kita. Ini Pak, tadi Abang katakan kan kalau aspirasi wakil anggota DPR, wakil rakyat, anggota DPR ini tidak secara maksimal diakomodir oleh pemerintah sebagai pelaksana anggaran, dianggarkan di budgeting, atau artinya tidak diakomodir kan? Ya. Jadi kan yang lebih prioritas artinya ini kan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, wali kota Medan lah misalnya kan. Tapi kenapa di pemilihan wali kota sebelumnya itu hanya 25% partisipasi suara masyarakat? Ya. Artinya ada 75% yang swing voter dan di dalamnya ada apatis ini. Ini apa nggak melihat, masyarakat ini nggak melihat kalau wali kota ini nanti mempunyai
power yang kuat untuk bisa mengakomodir aspirasi yang apatis tadi. Ini gimana? Oke. Saya telah data itu dan saya pelajari amat detail angka partisipasi pemilih di Medan. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah 2015 itu Medan adalah salah satu, kalau bukan salah-satunya, pilkada yang tidak memiliki aktivitas heboh money politik. Jadi itulah contoh demokrasi terbaik Indonesia malah. Ya, tanpa money politik, partisipasinya cuma sekian persen, 25% itu. Kalau saya mengatakan di bawah 25 sebetulnya. Kalau saya mengatakan di bawah 25. Jadi, kalau secara umum kita lihat, akan ada satu kesimpulan yang salah. Tapi, dengan data itu, saya kebetulan intens waktu itu, kesimpulan adalah, without money politik atau tanpa money politik, partisipasi rakyat Indonesia adalah seperti itu. Mana perhelatan pilkada yang tidak money politik, pilpres, pemilu, pilgub, semua money politik. Tapi pada waktu itu Medan tidak waktu itu, makanya tidak. Nah, karena itu saya berkesimpulan data Medan 2015 adalah contoh terbaik demokrasi yang sungguh-sungguh mewakili Indonesia hingga hari ini. Saya tidak menyatakan supaya meningkat partisipasi politik pemilih, ya taburlah uang, enggak, itu juga tidak betul, sangat tidak betul. Itu merendahkan kemanusiaan dan harkat dan martabat. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Pertama, ayo kita evaluasi mikro dan makro politik. Mikro politik itu apa? Hal-hal yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita yang membuat pesan bagi rakyat, nggak ada gunanya di demokrasi. Yang kedua, makro politik adalah semua data-data yang sifatnya global dan nasional dan bagaimana negara menyikapi itu. Rakyat juga tahu bahwa untuk menjadi calon wakil, keputusannya bukan rakyat daerah. Rakyat daerah sebetulnya tidak memilih. Dia hanya memilih orang yang dipilihkan dari Jakarta. Jadi apatisme itu munculnya di situ. Dia nggak memiliki sebuah aspirasi yang sama, linear, antara pimpinan pusat partai politik dengan aspirasi rakyat. Itu makanya banyak sekali partai-partai politik yang mengalami losing, tidak diikuti oleh konstituennya. Kenapa? Karena beda aspirasi. Karena aspirasi tadi dari partai politik pusat. Ya. Penentuannya kan menurut regulasi begitu. Jakarta yang menentukan itu. Abang Boru dan enam Boru bagi partai itu jadi salah satu kelemahan sistem politik kita. Makro politiknya seperti itu yang menurut saya adalah faktor hulu yang perlu kita perbaiki ke depan kalau demokrasi ini mau diperbaiki. Kita kan bersepakat bahwa Indonesia itu memilih demokrasi sebagai sistem politik. Maka ayo kita perbaiki ini. Jangan hanya propaganda. Hingga sekarang semua ilmuwan mengatakan demokrasi Indonesia itu hanya prosedural, tidak substantif. Itu buktinya tadi itu. Nilai partisipasi 20%. Karena rakyat merasa useless. Tak ada apa-apa, nggak ada gunanya gitu. Tapi kalau dikasih uang dia mau. Gitu tidak. Jadi begini Bang, ini kan sudah banyak Abang jelaskan persoalan wacana politik, Abang terangkan dengan tegas. Sekarang ini kan masyarakat juga perlu semacam masukan dari pengamat-pengamat politik untuk memilih wali kota. Ada nggak yang bisa Abang memberikan representasi sosok atau figur seperti apa seorang wali kota ini? Coba bisa menjelaskan. Saya merekomendasikan pasangan yang lebih berorientasi kepada pemerintahan berbasis konstitusi. Misinya adalah pertama, melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi rakyat Medan, siapapun itu, laki perempuan, Siregar atau Nasution atau Jawa atau Minang atau apapun Karo dan sebagainya itu anggap sama hak-haknya.
Yang kedua, memajukan kesehatan umum itu, kesehatannya, lalu kemudian ekonominya dan sebagainya. Dan terakhir adalah memajukan kesehatan umum dan cerdaskan kehidupannya, berarti pendidikannya. Masuk pendidikan politik. Pendidikan, ya. Politik itu di Indonesia hanya dianggap, demokrasi di Indonesia hanya dianggap saat pemilu aja. Nggak boleh begitu. Rakyat harus punya akses kepada dokumen APBD, dan kalau dia menganggap tak betul, dia boleh ribut untuk itu, untuk menginterupsi dewan seperti di Amerika tadi itu, untuk merekomendasikan sebuah perubahan budget, faithful budget. Mudah-mudahan dengan 3 rekomendasi itu, pilih orang yang betul-betul lebih dekat, lebih mungkin merealisasikan yang 3 tadi itu, memajukan melindungi sehat tumpah darah dan bangsa Indonesia, mencerdaskan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini jabarannya bisa detail, tapi secara umum rakyat bisa lebih tertuntun dengan ketiga paradigma tadi itu. Ini persoalan waktu juga nih Bang. Oke. Bincang-bincang kita ini nampaknya kita akhir Bang. Boleh bisa Bang kasih closing statement untuk pilkada? Terima kasih. Pertama, demokrasi kita itu dilaksanakan bukan hanya oleh parpol. Karena itu saya terima kasih kepada delegasi podcast yang sudah menggelar acara ini. Carilah momen-momen yang penting untuk menabur pemikiran pada seluruh rakyat Medan. Dan karena sifatnya itu online, dialog-dialog sini bisa dinikmati bukan hanya oleh orang Medan, tapi seluruh dunia juga begitu. Keep on, keep on, keep on. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.